Pernikahan adalah sebuah cita rasa surgawi. Bersama dengan saya, Nidia Francisca, di dalam program Rumah Tangga Heavenly Light Ministry YouTube channel Lighting the World, Serving the Lord. Seperti apakah suasana dan ikatan dari sebuah pernikahan? Berikut ini penjelasan dari pena inspirasi mengenai pernikahan, di mana pernikahan adalah sebuah cita rasa surgawi. Hangatnya persahabatan sejati dan kasih yang mengikat hati antara suami dan istri ialah sebuah cita rasa surgawi, di mana Tuhan telah menetapkan bahwa harus ada kasih dan keselarasan yang sempurna antara mereka yang memasuki sebuah hubungan pernikahan. Biarlah sang pengantin dan mempelai pria di hadapan semesta surgawi berjanji satu sama yang lain untuk saling mengasihi seperti yang Tuhan telah rancangkan sebagaimana seharusnya. Adanya pernikahan terjadi atas dasar cinta antara suami dan istri, di mana pernikahan mempersatukan antara mempelai wanita dan pria di hadapan Tuhan. Pada dasarnya Tuhan tidak menciptakan manusia untuk hidup seorang diri saja, melainkan hidup berpasang-pasangan. Di Taman Eden, Tuhan menciptakan Hawa untuk Adam, seorang yang sepadan dengan dia, seorang penolong yang berhubungan dengan dia, seorang yang sesuai menjadi temannya, dan seorang yang dapat menjadi satu dengan dia di dalam kasih dan simpati. Hawa diciptakan dari sebuah tulang rusuk yang diambil dari sisi Adam. Di sini menandakan bahwa dia bukan untuk mengendalikan Adam yang mana ia adalah kepala. Bukan juga untuk diinjak-injak selaku yang lebih rendah. Tetapi untuk berdiri di samping yang sederajat dengan dia. Untuk dikasihi dan dilindungi olehnya. Sebuah bagian dari seorang pria, tulang dari tulangnya dan daging dari tubuhnya. Dia menjadi dirinya yang kedua. Menunjukkan betapa dekatnya persatuan dan hubungan yang erat dan harus ada pada relasi ini. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 5 ayat 29, sebab tidak pernah ada membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya. Dan di dalam Matius 19 ayat 5 di sana dikatakan juga, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Pernikahan sendiri tidak akan terjalin dengan harmonis bila mana pernikahan itu dilakukan hanya atas dasar nafsu saja. Mengapa? Nafsu seketika dapat hilang dari diri seseorang. Bila tidak nafsu lagi, maka tinggalkan saja. Untuk itu jangan menjadikan pernikahan sebagai alasan agar seseorang dapat berhubungan seksual dengan pasangan secara halal, agar tidak menjadi dosa di hadapan orang lain. Namun pernikahan itu penuh hormat. Jangan mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan perzinahan akan dihadiri. Namun pernikahan itu penuh hormat. Jangan mencemarkan tempat tidur sebab orang-orang sundal dan perzinahan akan dihakimi Allah. Ibrani 13 ayat 4. Demikianlah institusi itu dicetuskan oleh pencipta alam semesta. Pernikahan itu penuh hormat di dalam Ibrani 13 ayat 4. Pernikahan itu penuh hormat. Ibrani 13 ayat 4. Karena itu ialah salah satu karunia Tuhan bagi manusia. Dan itu ialah salah satu dari dua institusi yang setelah kejatuhan dalam dosa Adam, bawa bersama dengan dia keluar gerbang surga. Saat prinsip ilahi dikenali dan dituruti dalam relasi ini, pernikahan ialah sebuah berkat. Ini menjaga kemurnian dan kebahagiaan ras manusia. Ini menyediakan bagi manusia kebutuhan sosial. Ini mengangkat secara fisik, intelek, dan moral. Saat sang pencipta menggandengkan tangan pasangan yang kudus itu,
Adam dan Hawa dalam ikatan pernikahan sambil berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Kejadian 2 ayat 24. Allah kumandangkan itu bagi semua anak-anak Adam. Hal itu yang Allah umumkan baik. Ialah hukum berkat terbesar dan pertumbuhan bagi manusia. Seperti yang dikutip dari surat kasih bagi pasangan muda, pena inspirasi. Dan sebagai tambahan bagaimana kita dapat mengendalikan emosi di dalam pernikahan, pertentangan dalam hubungan pernikahan memang selalu ada. Atau bahkan juga perasaan-perasaan negatif yang selalu menghampiri diri seseorang. Namun cobalah melakukan hal-hal ini. Yang pertama, menunjukkan prinsip-prinsip yang mulia dan mengangkat dari iman kalian yang kudus dalam percakapan sehari-hari dan dalam kehidupan kalian yang paling pribadi sekalipun. Yang kedua, berhati-hati dan peka terhadap perasaan satu sama yang lain. Yang ketiga, jangan mengizinkan adanya kritikan yang bersifat senda gurau, mengolok, bercanda satu sama yang lain, ataupun yang bisa melukai hati pasangan. Yang keempat, pria, bentengi dirimu dalam hal apapun. Janganlah menyatakan sikap diktator dan roh suka memerintah. Yang kelima, selalu berbicara dengan baik. Perhatikan juga nada bicaramu. Biarlah hanya kasih, kelemah lembutan, ketenangan diekspresikan dalam raut wajahmu dan juga nada bicaramu. Memang hal ini terkadang sangat sulit dilakukan bila tidak dilakukan dengan sepenuh hati dan mengarah kepada Tuhan. Namun kita berpikir bila kita melakukan untuk orang yang kita kasihi, maka semuanya akan terasa menjadi damai. Demikianlah renungan rumah tangga kita pada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita masing-masing. Mari kita berdoa bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang kepadamu kiranya lewat renungan rumah tangga pada saat ini, kiranya boleh membantu rumah tangga kami masing-masing, suami, istri untuk boleh saling mengasihi satu dengan yang lain, untuk boleh saling menghargai, untuk boleh saling menghormati, untuk boleh berkata-kata dengan baik, untuk boleh berlaku dengan baik, saling mengasihi satu dengan yang lain, menjadikan rumah tangga kami, rumah tangga yang selalu berjalan di dalam jalan Tuhan. Berkati rumah tangga kami selalu Tuhan, untuk kami boleh selalu saling mengasihi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.